warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadila Prastika. Saya dari Universitas Ibnu Sina Batam, Prodi Manajemen. Di video ini, saya selaku moderator akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Ada Hadiati Fitri, Susilawati, Dewi Fortuna, Sinta Sekarwati, dan Alexander Hadi. Kami akan mempresentasikan materi tentang dual dan primal dari mata kuliah Operational Research. Nah, sebelum kalian masuk ke materi penjelasannya, jangan lupa subscribe channel ini ya, karena banyak banget video bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi teori dualitas atau primal dual Operation Research. Apa itu teori dualitas? Pertama, setiap persoalan program linear selalu memiliki dua macam analisis yang menjadi satu atau dua paket menjadi satu, yaitu analisis primal dan analisis dual. Masalah dual adalah sebuah masalah program linear yang diturunkan secara matematis dari satu model program linear primal. Sedangkan yang kedua, masalah dual dan primal sangat berkaitan erat sehingga pemecahan simplex optimal dari salah satu masalah akan secara otomatis menghasilkan pemecahan optimum untuk masalah lainnya. Metode primal dual. Yang pertama, untuk penyelesaian tipe program linear yang fungsi tujuannya sama dengan minimasi, fungsi pembatasnya sama dengan semuanya bertanda lebih besar dari sama dengan. Yang kedua, primal program asal adalah fungsi tujuan minimasi dengan fungsi pembatas lebih besar dari sama dengan. Sedangkan dual merupakan program pasangannya dengan fungsi tujuan maksimasi dengan fungsi pembatas kurang dari sama dengan. Yang ketiga, metode primal dual dapat diselesaikan dengan simplex sederhana atau dari program dualnya. Yang keempat, akan diperoleh nilai bayangannya atau shadow price dari program dual yang merupakan jawaban dari program asalnya atau program primal. Yang kelima, pada program dual variabelnya menggunakan nama lain W atau bisa diganti dengan abjad sesuai kebutuhan. Oke, di sini ada perbedaan primal dan dual. Di primal, maksimal fungsi kendala kurang lebih dari sama dengan. Di dual akan berubah menjadi minimum fungsi kendala lebih dari sama dengan. Di primal, metrik koefisien fungsi kendala. Di dual ditranspos menjadi metrik koefisien fungsi kendala. Di primal nilai ruas kanan, di dual menjadi koefisien fungsi kanan. Di primal nilai fungsi kendala lebih dari sama dengan, di dual akan menjadi maksimal fungsi kendala kurang lebih dari sama dengan. Oke, yang terakhir ini dari tadi kan kita membahas lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, seandainya kita mendapat soal sama dengan, itu gak usah diapa-apain, gak usah diubah. Misalnya nih, di primal ada tanda sama dengan, dan di dual itu tandanya mengikuti dari bentuk standarnya. Jadi misalnya Z maksimal di dual akan menjadi Z minimum, tapi lambangnya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Di dual sebaliknya seperti itu. Nah, oke, ini perbedaan primal dan dual. Oke, selanjutnya ini hubungan secara simetris. Yang pertama ini ada fungsi koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan dual. Yang kedua ada konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Yang ketiga, semua kolom primal menjadi kendala dual. Yang keempat, semua kendala primal menjadi variabel keputusan dual. Dan yang terakhir ini, koefisien kendala dari variabel primal menjadi koefisien yang berkorespondensi dengan kendala dual. Nah, ini hubungan secara simetris. Ini ada 5 yang kami ringkas.
Keunggulan dari dual itu karena terdapat hubungan komplementer antara variabel-variabel keputusan dalam satu program dan variabel-variabel slack atau sering disebut surplus. Di dalam program lainnya, penyelesaian untuk program yang memberikan penyelesaian untuk program lainnya. Manfaat dari dual itu, hal ini memungkinkan penyelesaian soal meminimisasi menurut maksimisasi, yang seringkali lebih mudah. Primal dengan 3 variabel keputusan, dual menyederhanakan program tersebut menjadi 2 variabel keputusan yang kemudian dapat langkah-langkah dalam menemukan dual problem dari satu program linier atau primal itu sendiri adalah yang pertama. Program semula dinamakan primal problem. Yang kedua, jika primal kasus maksimal, maka dual adalah kasus minimal. Yang ketiga, jika primal kasus minimal, maka dual adalah kasus maksimal. Yang keempat, dapat dibedakan dari tipe permasalahan. Masalah maksimal yang normal, semua perubahan non-negatif dan semua kendala kurang dari sama dengan. Yang terakhir, masalah minimal yang normal, semua perubahan non-negatif dan semua kendala lebih dari sama dengan. Contoh soal primal dual. Bentuk primal kita meminimumkan fungsi tujuan Z 25x1 ditambah 168x2 dengan fungsi kendala yang pertama x1 ditambah 8x2 lebih besar dari sama dengan 12.000 dengan fungsi kendala yang kedua x1 ditambah 6x2 lebih besar dari sama dengan 10.000. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk matriksnya yaitu Z sama dengan 1, 1, 25. Ini kita ambil dari angka yang kendala X1 ini dan kendala X2 nya 8, 6 kita masukkan ke sini. Ini dan ini kita ambil dari fungsi tujuan pada Z. Nah, 12.000 dan 10.000 ini kita pindahkan ke kolom sini. Selanjutnya kita transpose dalam bentuk dual. Karena di bentuk primalnya kita meminimumkan, maka pada bentuk dualnya kita memaksimalkan fungsi tujuan Z yaitu 12.000Y1 ditambah 10.000 Y2 dengan fungsi kendala yang pertama yaitu Y1 ditambah Y2 lebih besar dari sama dengan 25 dan fungsi kendala yang kedua 8Y1 ditambah 6Y2 lebih besar dari 168. Ini angkanya kita ubah. Kalau di sini X1 ini X1 kita masukkan ke sininya jadi Y1 dan Y2. Nah, ini contoh transpose matriksnya dari yang ini menjadi ini. Baik, kita masuk ke iterasi tabel primal dan dual. Untuk iterasi nolnya pada primal kita ambil baris pivotnya di S1 karena rasio terkecil yang positif di S1 yaitu 1500 dan kita ambil kolom pivotnya di X2 karena angka minus terbesar pada fungsi tujuan Z yaitu 168. Jadi kita ambil kolom pivotnya di X2, ketemulah titik pivotnya yaitu 8 karena titik pivot ini di antara baris pivot dan kolom pivot, ini titik temunya yaitu 8. Nah, untuk iterasi 1 pada primal kita ambil baris pivotnya di S2
karena rasio terkecilnya yaitu 4.000. Selanjutnya kita ambil kolom pivotnya di X1 karena fungsi tujuan Z-nya yang masih minus yaitu di X1 yaitu minus 4, dan ketemulah titik pivotnya yaitu 2/8. Nah, untuk iterasi 0 pada dual kita ambil baris pivotnya di S2 karena rasio terkecilnya yaitu 21. Untuk kolom pivotnya kita ambil Y1 karena minus terbesar pada fungsi Z yaitu minus 12.000 di Y1 nih angkanya. Minus 12.000 dan ketemulah titik pivotnya yaitu 8. Selanjutnya untuk iterasi 1 kita ambil baris pivotnya di S1 karena rasio terkecilnya yaitu positif 16. Nah, untuk kolom pivotnya kita ambil di Y2 karena fungsi tujuan Z yang masih minus yaitu terletak di Y2 yaitu minus 1000, dan ketemulah titik pivotnya yaitu 2/8. Nah, jadi untuk iterasi 0 titik pivotnya sama-sama di angka 8. Di iterasi primal 1 0 yaitu 8, dan iterasi dual yang 0 yaitu juga 8. Nah, untuk iterasi 1 pada primal titik pivotnya 2/8, dan untuk iterasi 1 pada dual yaitu 2/8 juga. Untuk tabel iterasi 2 pada primal didapatkan hasil fungsi tujuan yaitu sebesar 268.000, X1 sebesar 4.000 yang terletak pada baris S2, X2 sebesar 1.000 terletak pada baris S1. Untuk tabel iterasi 2 pada dual didapatkan hasil fungsi tujuan yaitu sebesar 268.000, X1 sebesar 9 yang terletak pada baris S2, X2 sebesar 16 terletak pada baris S1. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa primal dan dual hasilnya sama, kita masukkan angka ke masing-masing fungsi tujuan. Pertama, kita masukkan fungsi tujuan primal terlebih dahulu. Fungsi tujuan Z sama dengan 25X1 ditambah 168X2 sama dengan 25 dalam kurung 4000 ditambah 168 dalam kurung 1000 sama dengan 100.000 ditambah 168.000 sama dengan 268.000. Fungsi tujuan Z sama dengan 12.000 Y1 ditambah 10.000 Y2 sama dengan 12.000 dalam kurung 9 ditambah 10.000 dalam kurung 16 sama dengan 108.000 ditambah 160.000 sama dengan 268.000. Kesimpulan primal dan dual. Primal Z-min sama dengan 268.000, dual Z-max sama dengan 268.000. Primal S1 dan S2 di luar basis, dual S1 dan S2 di dalam basis. Primal nilai X1 sama dengan 4000 dan X2 sama dengan 1000, dual nilai ZJ minus CJ dari S1 sama dengan 4000 dan S2 sama dengan 1000. Primal nilai ZJ minus CJ dari S1 sama dengan 9 dan S2 sama dengan 16. Dual nilai Y1 sama dengan 9 dan Y2 sama dengan 16. Jadi, kesimpulannya adalah setelah model dual didefinisikan secara lengkap, dapat dikatakan bahwa model dual dikembangkan dari model primal sepenuhnya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa operasi simplex tidak perlu dilakukan untuk mengetahui informasi tentang dual, karena
solusi dual dapat ditentukan dari solusi primal. Solusi optimum primal memberikan informasi mengenai banyaknya jumlah laba yang diperoleh. Sedangkan solusi optimum dual yang juga didapat dari solusi terhadap suatu masalah primal memberikan informasi yang tidak kalah penting dalam pengambilan keputusan. Bentuk dual akan memberikan informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya merupakan pembatas dari suatu model sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan harga dari sumber daya yang menjadi pembatas bagi tercapainya laba tersebut. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like jika kalian suka dan bisa kalian komen juga di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini dan semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. See you on next video.